Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencium cucunya Hasan bin Ali. Nabi mencium Hasan bin Ali. Pada saat itu di sisi Nabi ada seseorang yang bernama Aqra' bin Habis. Aqra' ini berkata, saya punya 10 anak. Satu pun tidak ada yang pernah saya cium. Saya pernah punya 10 anak, satu anak pun tidak ada satu anak pun yang pernah saya cium. Jadi bagi Aqra' ini orang Arab Badui, tinggal di pedalaman. Bagi mereka mencium anak itu sebuah kelemahan. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi melihatnya sambil berkata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya sifat kasih sayang, maka dia tidak akan diberi rahmat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dia harus memiliki sifat rahmat, terlebih terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, cucunya, istrinya. Karena kaum kerabat itu lebih berhak diperlakukan dengan kebaikan daripada orang-orang di luar kerabat kita. Semakin dekat kedudukan dengan kita dari aspek nasab, kedekatan kekerabatan, maka haknya lebih besar, termasuk dalam soal kasih sayang. Dan hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah. Nabi bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak memberi kasih sayangnya kepada orang lain, niscaya Allah tidak akan mengasihi dia. Jadi perlakuan Allah kepada kita sesuai dengan perlakuan kita kepada hamba-hamba Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, curahkan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Kita ingin dimudahkan urusan kita, mudahkan urusan hamba-hamba Allah. Dan seterusnya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang sekelompok orang dari orang-orang Arab Badui. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Maka Nabi menjawab, "Na'am." Mereka pun berkata, "Lakinna wallahi ma nuqabbil." Akan tetapi kami demi Allah tidak pernah mencium anak-anak kami. Kata Nabi SAW, "Awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah." Ini diancam oleh Nabi. Hati-hati loh, kalau Allah mencabut rahmat dari kalian, maka saya tidak bisa mengembalikan rahmat itu. Ini
ancaman bagi mereka-mereka yang bersikap keras, kasar, tidak ada rahmat dalam perilakunya, dalam perbuatannya. Jika Allah berkehendak Allah mencabut rahmat itu, maka sifat kerasnya akan terus melekat di dalam dirinya sampai dia berjumpa dengan Allah. Maka Nabi mengingatkan, kalau kamu bersikap seperti itu sama anak saja, kamu tidak punya rahmat, apalagi dengan orang lain. Saya pernah membaca salah satu riwayat tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia ditegur oleh pejabatnya atau pegawainya yang diangkat untuk mengurusi urusan umat Islam. Umar bin Khattab ditegur gara-gara bermain dengan anak-anak kecil. Umar kita tahu orangnya keras, tegas, bermain dengan anak-anak kecil, bercanda dengan mereka. Si pegawai ini mengatakan, ya Umar, kamu bermain-main dengan anak-anak ini? Kata Umar, kenapa? Loh, kalau saya tidak. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu bagaimana sikap keluargamu atau kondisi bagaimana sikap keluargamu ketika melihatmu di rumah? Mereka kalau di rumah lagi bermain, lagi bercanda, ketika saya datang semuanya terdiam, ketakutan. Kata Umar bin Khattab, kalau begitu kamu copot jabatanmu sekarang. Lepaskan, tanggalkan jabatanmu. Kalau keluargamu saja kamu bikin ketakutan, bagaimana dengan rakyatmu? Kalau keluargamu saja kamu bikin ketakutan, bagaimana dengan rakyatmu? Jadi pilihannya Umar diantaranya selain cerdas, bertakwa kepada Allah, harus punya sifat rahmat, kasih sayang. Dan itu salah satunya bisa diukur dari mana? Kasih sayangnya dia kepada keluarga. Kalau orang sudah keras, kasar dengan istrinya, kasar dengan putra-putrinya, susah dia akan bersikap lembut kepada orang lain. Maka siapa yang dicabut rahmatnya dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan memberikan dampak bagi dia. Dia terus akan bersikap kasar dan Allah akan memperlakukan sebagaimana dia memperlakukan hamba-hamba Allah. Hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah, "Man la yarhamin nas la yarhamuhullah." Siapa yang tidak memberikan rahmatnya kepada manusia, maka Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Jika salah seorang di antara kalian salat menjadi imam, maka ringankan salatnya. Artinya jangan lama-lama ketika dia menjadi imam untuk jamaahnya. Kenapa? Fa inna fihi mudha'if was-saqim wal-kabir. Karena di belakangnya ada orang-orang lemah, ada orang-orang yang sakit, dan ada orang-orang yang tua. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Namun jika dia salat untuk dirinya sendiri, maka silahkan dia panjangkan sesukanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga bagian dari sifat rahmat. Ya, karena bab kita masih terkait dengan sifat rahmat kepada hamba-hamba Allah. Maka seseorang ketika dia menjadi imam, dia harus melihat kondisi jamaahnya. Ini memberikan pelajaran bahwa kita ini kalau hidup, jangan hanya melihat kondisi kita. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Apalagi ketika kita menjadi pemimpin bagi mereka. Apa kebutuhan mereka? Bagaimana kondisi mereka? Nabi mengajarkan itu bahkan dalam hal sholat. Kata Nabi apa? Coba tengok di belakangmu. Ada orang lemah, ada orang tua, ada orang yang sakit. Di dalam hadis yang lain, wadal haja, ada orang-orang yang punya kebutuhan. Maka jangan panjang-panjang ketika menjadi imam. Namun perlu diingat bahwa panjang pendeknya imam itu bukan disesuaikan dengan seleranya makmum di zaman sekarang. Maka imam itu biar aman, ngikuti saja sunnahnya Rasulullah SAW. Mohon maaf karena seleranya makmum, sebagian masyarakat, ya, surat-surat di dalam juz amma, bahkan wadduha itu sudah disebut panjang. Ya.
Jadi maunya itu kul wallah terus. Ya, kul wallah wal asri, kul wallah wal asri. Sedikit dari lebih panjang dari itu sudah dibilang panjang. Bukan seperti itu, hati-hati, Pak. Hati-hati. Jadi jangan sampai menggunakan hadis ini untuk mengintimidasi imam agar terus membaca kul wallah terus. Ya. Ini Nabi sudah ngomong, jangan panjang-panjang, kamu panjang-panjang. Loh Pak, panjangnya apa yang dibaca imam? Tadi dia baca wadduha, panjang gemeter kaki saya. Oh, udah tahu sholat ini. Berarti hamba Allah ini tidak tahu sholat, jarang sholat. Masa sholat wadduha sudah dibilang panjang. Ya, nonton konser bola 2 jam berdiri tidak ada rasa capek. Ya. Jadi kembali lagi memang kita juga dianjurkan untuk melihat kondisi jamaah. Maka ketika kita sholat bersama dengan kaum muslimin, perhatikan kondisi mereka. Di dalam sholat itu ada doa, dalam sujud kita ada doa. Silahkan berdoa tapi jangan panjang-panjang. Namun ketika kita sholat sendirian, falyutawwil, perpanjang sholatmu. Ya, karena kita sudah tidak punya tanggung jawab membawa para jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita dianugerahkan sifat rahmat dalam kehidupan kita ini sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.